Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder dari RPB Klinik Bekasi Pusat Pengobatan Lambung dan Psikosomatis. Apa sih psikosomatis itu? Penyakit fisik yang penyebabnya 80% dari psikis, dari kepanikan, ketakutan, kecemasan yang udah tersimpan di memori. Dari mana masuknya? Dari yang pernah dilihat, dirasakan, trauma psikis. Mungkin dulu pernah penyakit yang lama, tipes yang lama, atau pernah pingsan, pernah keliengan, tiba-tiba tersimpan di memori. Terus mencari-cari tahu di Google, mencari tahu di YouTube tentang penyakit. Jadinya tersimpan di sini memori, tanda-tanda jantung, tanda-tanda penyakit ginjal, tanda-tanda penyakit kanker, terus terbayang-bayang yang diketahui, yang didengar, diponis diponis penyakit ini, harus periksa ini. Nah, itu tersimpan juga di memori apa yang dirasa, dilihat, ditonton, dan didengar. Nah, itulah kalau terlalu banyak yang menakutkan, maka akan serba takut, serba panik, serba cemas. Akhirnya apa? Hari ini tidak merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena teringat selalu alam bawah sadarnya dengan masa yang trauma dulu. Nah, jangan-jangan takut kena lagi nih saya. Kemudian terlalu takut dengan yang nanti malam yang takut terjadi ini, besok takut terjadi itu, terus takut mati besok. Kalau ada yang meninggal, wah takutnya luar biasa. Kalau ada berita yang menakutkan, takutnya luar biasa. Ada suara burung, takutnya luar biasa. Suara ambulan, takutnya luar biasa. Itulah psikosomatis. Penyakit medis, ya, bukan penyakit gaib, penyakit medis. Secara fisik dirasakan, berdebar-debar, lemas, keringat dingin, gemetar, kadang-kadang keliengan. Kalau duduk seperti ini, seperti goyang. Kalau ngobrol itu nggak fokus gitu kan. Nah, itu cirinya psikosomatis. Kemudian ciri yang lain adalah nggak mau keluar rumah, pinginnya tiduran, pinginnya diem aja karena lelah, letih, lesu. Nah, jadi sholat juga kayak, aduh malas gitu. Makan juga, aduh takut ini, takut salah, takut ini, takut salah. Akhirnya nggak makan-makan, kurus akhirnya. Pikirannya itu nggak bisa dikendalikan, bangun tidur sampai tidur lagi itu terus bekerja pikirannya tanpa bisa dikendalikan. Nah, bagaimana solusinya? Maka kami ada sejak 10 tahun yang lalu, RPB Klinik Bekasi ini khusus menangani psikosomatis dan lambung. Kenapa? Kaitannya lambung dan psikosomatis, orang psikosomatis pasti kenanya asam lambung meningkat dan asam lambung meningkat dan juga iritasi di pencernaan. Nah, nanti kambuhnya, Kang Asep, cepetan sebetulnya dari pikiran ke lambung atau dari lambung ke pikiran. Itu seperti ayam dan telur. Jadi kalau sudah kena psikosomatis, biasanya lambung dulu, terasa aduh perih. Nah, langsung pikirannya macam-macam. Waduh, jangan. Nah, sesudah kita jangan-jangan, terasa lagi, makin perih lagi. Nah, gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana solusinya? Solusinya 3 aja. Harus melogikakan logika medisnya diperbaiki. Secara medisnya, gula darahnya, trigliseridnya, kolesterolnya, geraknya, air putihnya, itu diperbaiki. Nanti saya jelaskan kalau Anda datang ke klinik RPB ini. Yang kedua saya jelaskan nanti, dan sekaligus saya terapi nanti secara psikisnya. Ya, bagaimana terjadinya antara kaitan dengan ketakutan, kepanikan, dengan berdebar-debar, dengan tensi tinggi, dengan lambung yang perih, dengan kaku di kuduk, dengan terasa dadanya sampai tembus ke belakang. Nah, 2. Nanti saya jelaskan di RPB Klinik ini. Yang ketiga, nanti juga akan saya jelaskan secara khusus kepada Anda, biasanya 1 jam sampai 2 jam saya jelaskan dan terapi di sini, di hipnoterapi. Yang ketiga, diperbaiki ketauhidannya. Itu bagaimana kaitannya kita, Allah, dan penyakit psikosomatis ini. Nah, selama ini mungkin Anda mengatakan, wah ini sakitnya kok parah banget, Allah nggak sayang ke saya, Allah tidak mengabulkan doa-doa saya. Nah, selama ini kayak gitu ya. Nah, ini apa? Saya sudah nggak ada lagi kesempatan hidup, terus bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara logika medis, psikologis, dan tauhid nanti akan saya beberkan, saya jelaskan, saya terapi dan langsung diperbaiki di dalam memorinya insya Allah. Nah, untuk yang mau hadir, mau datang ke klinik RPB Bekasi, karena kami buka setiap hari kecuali Selasa. Bukanya jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi 1 hari itu 2
klien yang saya tangani. Karena satu klien bisa 1 sampai 2 jam. Maka jam 10 pagi satu orang, jam 2 atau jam 1 satu orang. Seperti itu. Maka terjadwal semuanya bagi Anda yang mau hadir. Kang Asep, saya jauh di mana? Di Cikarang. Cikarang mah dekat. Yang datang ke RPB Klinik ini dari Padang hadir ke sini. Dari Palembang, dari Aceh, dari Flores, dari Medan, dari Papua juga pernah datang ke sini. Kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur datang sengaja ke sini. Kenapa? Ingin ikhtiar, ingin sembuh. Allah yang menyembuhkan. Maka sahabat-sahabat yang sedang merasakan udah kemana-mana capek, udah habis puluhan juta, ratusan juta, kok belum ada kesembuhan, jangan putus asa, minta nanti malam kepada Allah. Minta nanti malam, ya Allah, tunjukkan kepada hamba ingin disembuhkan oleh Engkau dengan orang yang Engkau tunjuk. Kalau harus dengan wasilah, maka tunjukkan wasilah saya melalui siapa, melalui terapi apa, minta ke Allah. Biasanya nanti akan digerakkan oleh Allah, supaya kalau bagus Anda datang ke sini, ketemu dengan saya silaturahmi, itu Allah akan mudahkan kita datang ke sini. Tapi kalau menurut Allah buruk, itu tidak akan dimudahkan oleh Allah ke sini. Ya, enak kalau seperti itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disehatkan lahir batin, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Asep Ruda dari RPB Klinik Bekasi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomornya ketika mau konsultasi, mau konsultasi atau mau booking waktu, booking jadwal langsung di 0822 9921 9988. Barakallah.